Perkenalkan, nama saya Farah Berlian Anissa Putri dari SDN 1 Sidoarjo akan menceritakan tentang sebuah kisah yang berasal dari daerah Lamongan yang berjudul Raden Panjilaras dan Raden Panjiliris dengan Dyah Andenwangi dan Dyah Andensari. Pada abad 15, Kadipaten Lamongan dipimpin seorang adipati yang bernama Raden Panji Dewa Kaloran. Beliau mempunyai dua anak kembar laki-laki yang bernama Raden Panjilaras dan Raden Panjiliris. Keduanya sangat tampan, perilakunya baik, tutur katanya santun. Tetapi sayang, memiliki hobi berjudi dengan adu ayam. Pagi itu, ayam mulai berkokok. Kukuriuk! Kukuriuk! Panji dan pembantunya bersiap-siap. Ramanda mendengar gemerisik. Beliau ke belakang seraya bertanya, "Mau kemana putraku?" Dengan gugup mereka menjawab, "Anu Ramanda." Pembantunya nyelonong menjawab, "Anu Doro, mau sabung ayam." "Apa? Sabung ayam?" bentak Ramanda. Ramanda kemudian membawa mereka ke paseban. Ramanda menasihati kedua putranya. Keduanya berjanji untuk tidak melakukan sabung ayam lagi. Namun beberapa waktu kemudian keinginan itu muncul kembali. Supaya tidak ketahuan, keduanya sepakat menusuk sabung ayam ke Kediri. Sesampailah di Kadipaten Wirosobo. Ketika Raden Panjilaras dan Raden Panjiliris sedang mengadu ayam, kedua putri kembar Adipati Wirosobo, Dyah Andenwangi dan Dyah Andensari, mengintip kedua Panji. Keduanya menaruh hati kepada Panjilaras dan Panjiliris. Malam harinya, kedua putri itu membahas dua remaja itu. Percakapan terus berlangsung sampai larut malam. Dan akhirnya masing-masing masuk ke kamar sambil berdendang tembang kinan. Duh lai kukus kuno, kinapa no awak mami, konang kong ngopiareng tawang, kung lintang rasa neng ati, cocok udo saumpama, wong demen tan bisa nyande. Terus bersenandung sampai mereka berdua tertidur. Akhirnya kedua orang tua putri mengerti dan segera menyampaikan ke Adipati Lamongan. Adipati Lamongan memanggil kedua putranya. "Putraku, ada utusan dari Kediri mengantar surat yang isinya melamar kamu berdua. Kalau menurut Ramanda, sebaiknya diterima saja." Kedua putranya menolak persyaratan tersebut. Tetapi Ramanda terus mendesak putranya. Akhirnya mereka sanggup menerima dengan syarat harus membawa sendiri ke Lamongan gentong berisi air penuh dan kipas. Keduanya terbuat dari batu. Andenwangi dan Andensari menerima persyaratan tersebut. Semua sudah siap. Mereka mengangkat gentong dan kipas sambil menunggang kuda. "Hayya, toblak, toblak, toblak!
Suara kuda melesat dengan cepatnya. Para prajurit Kalong Agung mengikutinya. Andarwangi dan Andansari melihat pasukan Panji segera pasang aji-aji dan hiya, hep, hep, hep. Mereka berlompatan sekejap saja di seberang utara Kali Lamong. Melihat tingkah laku kedua putri itu, kedua Panji langsung membalikkan kudanya. Sesampai di Kadipaten, keduanya sungkem ke Rama dan bundanya sambil bercerita. Aduh, Rama dan bunda, tidak nyocoki hati persyaratan yang dibawa benda asli, dan lagi pula tingkah lakunya tidak seperti seorang putri. Ampun, kami tidak sanggup menjalani. Kedua putri dan prajuritnya mengikuti kedua Panji sampai di alun-alun. Mereka diterlantarkan. Peperangan akhirnya berhenti. Prajurit Lamongan terdesak. Kedua putri berhadapan dengan sang Panji. Sang putri sesumbar. Wela, maafkan kebenaran, aku bisa tanding dengan satria dari Lamongan yang sombong dan jongkak. Sang Panji pun dengan lantang menjawab, hei, putri yang aku, sombong, lu becik aja balik. Jadi bunga yang Kadipaten, orang pantas aku tanding kamu. Raden Panji Laras dan Raden Panji Liris kurang waspada, dan tertusuklah. Keduanya terjatuh. Mereka dibawa ke Sunan Giri untuk pengobatan. Andarwangi dan Andansari yang mendengar Adipati Lamongan menyusul ke peperangan dan berkata, Wela, ini pembesar Kadipaten Lamongan mau membalas kekalahan putramu. Lah, kok gak malu? Seharusnya memberi contoh yang baik, kok malah ikut-ikutan perang. Adipati pun menjawab, hei bocah insan, gak usah. Hei bocah insan, aku bukan tandinganmu. Pulang, panggil Ramandamu. Kedua putri menjawab, gak usah Ramandaku, selagi aku masih hidup. Akhirnya terjadilah peperangan sengit antara kedua putri dan Adipati Lamongan. Adipati Lamongan kewalahan. Akhirnya diurusnya pusaka Kiai Jimat. Kedua putri tergores, terjatuh, dan tewas seketika. Layon Dyah Andarwangi dibawa ke timur di Kampung Bandung, sehingga jalan yang dilewati Layon Dyah Andarwangi diberi nama Jalan Andarwangi. Sedangkan Layon Dyah Andansari dibawa ke barat Kampung Bandung, dan akhirnya jalan yang dilewati Layon Dyah Andansari diberi nama Jalan Andansari. Kedua putri itu dimakamkan di Kampung Bandung. Adipati Wirosopo semepit dan segera menyusul ke Kadipaten Lamongan. Akhirnya terjadilah peperangan sengit. Adipati Lamongan terdesak. Lagi-lagi beliau menghunus pusaka Kiai Jimat. Adipati Wirosopo tersetak, terlena. Akhirnya tertusuklah dan jatuhlah beliau. Para pejabat mengangkut jenazah beliau ke Kadipaten Kediri. Selesai peperangan, kedua Panji meninggal dunia, dimakamkan di sebelah barat makam Mbah Ramong yang bernama Ki Tumenggung Ronggo Hadi di Desa Tumenggungan. Karena Raden Panji Laras dan Raden Panji Liris dimakamkan di Desa Tumenggungan, jalan tersebut diberi nama Jalan Laras Liris.